bagi semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang, penguasa hari pembalasan. Hanya kepadamu kami kan menyembah dan memohon pertolonganmu. Tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus, jalan yang kau anugerahi. Ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi. Hanya kepadamu kami kan menyembah dan memohon pertolonganmu. Oh, tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus, jalan yang engkau anugerahi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kita panjatkan kembali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah menganugerahkan segala macam nikmat kepada hamba-hambanya yang saleh. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi Isa, penyakit kusta dianggap sebuah penyakit kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kesan masyarakat di zaman Nabi Isa waktu itu, sehingga orang-orang yang mendapat penyakit kusta dianggap orang yang telah terkutuk. Dunia kedokteran bertambah lama bertambah berkembang. Sekarang sang sutradara memberikan teguran pada paham yang keliru itu. Kebaikan senantiasa berhadapan dengan ketidakbaikan. Dr. Raihan tertolong. Tetapi pada saat Dr. Raihan tertolong, orang yang telah membantu beliau justru terkena penyakit jantung dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebagai amal bakti dan amal salehnya, Dr. Raihan kemudian membangun sebuah panti yang dengan itu beliau meraih berbagai macam amal saleh. Saudara, kisah lengkapnya kita perhatikan dalam sebuah kisah sinetron yang amat menarik ini. Aduh, gua udah berat banget nih. Sama. Udah lu gendong gua deh sampai rumah. Hanafi, kamu pernah mengusirku, Hanafi. Tidak, tidak Pak. Tidak. Kenapa lu? Apa sih? Ngeliat apaan sih? Kamu pernah memperolokku. Tidak Pak. Tidak. Lari kemana kamu? Mau lari kemana kamu? Jangan Pak. Kenapa sih Hanafi? Tahu. Abok tuh, banyakan kali dia. Maafkan saya Pak Kusno, maafkan saya Pak. Tolong. Ah, Pak Kusno. hah? Dia nyebut nama Pak Kusno. Dia lagi ditakutin sama rohnya Pak Kusno. Berarti di sekitar sini ada hantu ya Pak Kusno. Setan. Maafkan saya Pak. Saya memang salah Pak Kusno. Saya memang bejat. Jangan ganggu saya Pak. Kamu pernah mengusirku, Hanafi. Kusno, keluar kamu! Tinggalkan kampung
ini. Jangan kotori kampung kami dengan penyakit dari setan itu. Ya. Astagfirullahaladzim. Lekas, Bu. Allah, Allah. Biarlah, Bu. Mari kita pergi, Bu. Yang penting kita selamat, Bu. Tapi ini kan rumah kita, Pak. Kenapa kita harus pergi? Iya, Pak. Kita pergi kemana? Ini udah malam, Mimi takut, Pak. Astagfirullahaladzim, anakku. Jangan takut pada apapun. Kita hanya takut pada Allah. Kita hanya takut pada Allah. Allah Maha Memberi pertolongan padamu. Astagfirullah. Musnah! Tinggalkan kampung ini sekarang juga. Kalau tidak, rumah kamu hancur. Aduh, Pak. Kenapa kok nasib kita malah begini sih, Pak? Sabar, Bu. Ibu sabar aja ya, Bu ya. Yang Bapak bilang benar. Allah pasti nolong kita. Ibu sabar aja ya, Bu. Ya. Ayo, Pak. Sebelum orang-orang ini membakar rumah kita, Pak. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kusno, kamu boleh kembali ke kampung ini kalau sudah sembuh. Kami tidak mau tertular dengan penyakit yang kamu derita. Ya. Dokter, tolong suami saya, dokter. Pak, yang sabar, Pak. Yang sabar. Pak, istighfar, Pak. Istighfar. Bapak. Terima kasih, Anda. Terima kasih. Bapak terkena serangan jantung. Makasih ya, Bapak. Cuma ingat Allah, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Allah. Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya cinta sama Aida, Pak. Saya sangat mencintai dia. Tapi Aida nggak pernah peduli sama saya, Pak. Han, ya Tuhan, siapa yang datang, Han? Dewi Kayangan, Han. Aida, lo emang cantik, Aida. Dia tuh pantasnya jadi bini gua, tau. Han, nggak mungkin dia mau maluan. Dia tuh soleh, rajin ngaji. Mana ada preman dapet calon ustazah. Semua pada diam deh, diam. Lo semua lihat gue ya. Coba.
Sayang mau kemana? Maaf bang, saya mau ke pasar. Abang anter ya? Nggak, maaf bang. Ayo udah, tunggu dong sayang. Lu sama cewek aja kalah. Emang enak kan ditolak mentah-mentah. Tenang aja, cinta ditolak, santet bertindak. Nah, Bener gak, men? Aida. Astagfirullahaladzim Bang Hanafi. Ngagetin aja. Abang mau bicara sama Aida. Sebenarnya Abang cinta banget sama Aida. Aida mau nggak jadi pacar Abang? Maaf bang, bukannya Aida mau nolak. Tapi untuk saat ini Aida masih belum kepikiran ke arah sana. Maksud lo apaan? Maksud Aida, untuk saat ini Aida belum kepikiran untuk membina hubungan yang serius bang. Apalagi dalam agama Islam kan nggak mengenal adanya pacaran. Jadi lo nolak gua? Iya, hah? Bukan gitu bang, tapi Alah, pasti karena gue preman kan? Jadi lu merasa nggak pantas jalan sama gua, iya kan? oh masya Allah, bukan kayak gitu bang. Lu denger ya, lu boleh nolak gua, tapi ingat, lu juga nggak boleh jadi sama siapapun. Ingat itu. Astagfirullahaladzim. Pak, tolong Pak jangan ganggu saya, Pak, tolong. Bapak kan udah mati, Pak. Bapak udah mati, Pak. Tolong Pak jangan ganggu saya, Pak. Ampun, Pak, ampun. Masya Allah, kamu kenapa? Pak Ustadz, Pak Kusno marahin saya, Pak. Hanafi udah gila. Masa pohon pisang dibilang Pak Kusno? Iya nih, nggak waras nih orang. Tolong, Pak. Ampun, Pak. Tolong, Hanafi, Pak. sadar Hanafi. Lihat ini Hanafi. Ini kan pohon pisang, bukan siapa-siapa. Pikiran kamu sedang kosong. Jiwa kamu sedang kerasukan jin Hanafi. Sadar Hanafi. Pak Kusno, Pak Ustadz nggak percaya, Pak Kusno. Ngomong, Pak, kalau Bapak maafin saya. Pak, ngomong, Pak. Tidak, Hanafi. Kamu memang kejam. Kamu sudah keterlaluan. Aku akan balas dendam. Pak. Ikhlaskan Bapak ya. Iya nak dokter, iya. Ibu tidak tahu harus bicara apa. Terima kasih banyak nak dokter. Nak dokter sudah banyak menolong kami. Sudah baik sekali nak dokter pada keluarga kami. Ini semua pertolongan dari Allah, Bu. Tapi ibu jadi bingung. Kita mau tinggal di mana? Bu, Ibu sudah cerita semuanya sama saya. Izinkan saya, Bu, untuk menawarkan tempat tinggal buat Ibu dan Aida di panti ini. Apa nak? Bu Kusno dan dokter ini yang punya rumah perawatan gratis untuk penderita penyakit kusta. Yang meninggal di sini semua juga penderita penyakit kusta yang pernah dirawat oleh den dokter. Panti ini bukan punya saya, Bu. Tapi punya teman-teman dokter, sesama dokter yang peduli sama penyakit kusta. Mau kan Ibu sama Aida tinggal di panti ini? Saya butuh bantuannya. Maha suci Allah yang telah memberikan pertolongan. Terima kasih dokter. Alhamdulillah nak dokter, alhamdulillah. Ibu akan berbuat apa saja sebagai rasa terima kasih ibu kepada nak dokter. Jangan, Bu. Jangan demi saya, tapi demi Allah, Bu. Selama ini cuma Pak Slamet yang membantu saya di panti ini. Banyak pasien yang dibuang keluarganya. Kami tampung di panti ini. Ya Allah, tega benar ya mereka. Ibu mau kan bantu saya? Terima kasih nak dokter, insya Allah nak dokter, terima kasih. Makasih, Bu. Sama-sama, sama-sama. Kenapa sih, Mah, bolak-balik terus? Pusing liatnya. Rai
Raihan, Pak, Raihan. Kenapa dengan Rehan, Ma? Raihan, masa Papa nggak tahu sih? Raihan dari semalam nggak pulang, Pak. Jangan-jangan dia nginep di tempat orang berpenyakitan itu. Mama nggak suka, ah. Biarkan aja, Toma. Dia kan udah besar. Dia tahu apa yang harus dilakukannya, Ma. Semalam Rehan tuh SMS-an sama Papa. Katanya dia nggak bisa pulang karena ada pasien yang harus ditangani. Itulah bodohnya anak kita, Pak. Apa Papa nggak pikir? Susah payah kita mengeluarkan uang, membiayai anak kita sekolah mahal-mahal. Supaya apa, Pak? Supaya dia bisa menjadi dokter di rumah sakit terkenal. Bukan seperti ini. Mama boleh punya keinginan. Tapi Rehan juga kan punya hak dan punya keinginan, Ma. Iya, tapi Papa lihat dong. Coba apa yang dia lakukan sekarang. Dia buka panti kusta di tempat orang-orang miskin seperti itu. Itu nggak benar, Pak. Pak, apa sih? Sia-sia semua. Bukan belain Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Baru aja kamu diomongin sama mama kamu tuh. Ma? Rehan, berapa kali Mama bilang sama kamu? Kalau kamu pulang dari tempat kusta itu, bersihkan badan kamu dulu, baru kamu temuin Mama. Rehan kan udah cuci tangan. Pakai sabun antiseptik lagi. Tetap aja Mama jijik. Kalau baru tangan saja kamu bersihkan, itu nggak akan bersih. Bersihkan seluruh tubuh kamu, baru kamu temuin Mama. Udah sana mandi ya. Mbak, Mbak. Mbak, ingat ya, pisahkan baju dan Raihan dengan baju saya dan Bapak. Kalau perlu, kamu kasih obat pembasmi kuman, ya? Ya, sana-sana. Ma, kenapa sih mesti seperti ini? Raihan nggak kena penyakit kusta. Iya, tapi Mama tetap aja jijik. Udah deh, pokoknya mulai sekarang kamu kalau mau nemuin Mama, kamu harus mandi dulu, baru harus bersih. Udah sana-sana. Mama. Pak, Rehan kamar dulu ya. Sebenarnya kami ini nggak enak loh, Pak. Lama-lama tinggal di sini numpang. Non Aida sama Bu Kusno nggak numpang, tapi membantu kami di sini. Dan Ryan itu orangnya sangat baik, Bu. Walaupun dia kaya raya, tidak sombong sama orang miskin. Iya ya Pak ya, betul ya Pak. Dan Rehan itu sudah cakep, soleh, baik hatinya. Oh ya Pak, kenapa ya? Kok dia mau ngerawat orang-orang yang berpenyakit kusta? Ceritanya panjang sekali. Begini. Mampus kamu ya! Pak, Mbak, tolong saya. Orang ini tertembak. Enggak, Pak. Dia kan kena penyakit kusta. Mas, biarin aja, dia kan pengemis. Orang ini sudah menyelamatkan nyawa saya. Tolong dia, Pak. Udah, Pak. Panggil ambulans aja. Kita nggak mau megang. Siapa sih? Tinggal. Siapa? Ayo, jom. Mas, Pak, tolong. Nak, hatimu sungguh baik sekali, Nak. Kamu bisa menolong orang-orang seperti kami, Nak. Padahal tidak semua orang peduli sama kami, Nak. Pak! Pak! Sejak itulah, begitu lulus kuliah, dan dokter bersumpah mengabdikan dirinya untuk merawat orang-orang yang berpenyakit kusta, Bu. Walaupun kaya raya, dan dokter itu tidak sombong sama orang miskin. Nak Rehan. Subhanallah. Dan dokter itu sangat baik, Bu. Beda dengan Ndoro Cokro, yaitu ibunya yang tidak setuju untuk merawat orang-orang yang berpenyakit kusta. Ndoro Cokro itu judes, pelit, licik, beda sekali dengan dokter.
Indah sekali suara kamu. Lembut sekali dalam melantunkan ayat-ayat Allah. Dan dokter, Jangan panggil saya Den, panggil saya Kak. Kak Raihan. Kok kamu jadi ikut-ikut Pak Slamet sih? iya, Kak Raihan. Aida, saya banyak dengar tentang kamu dari Mimin dan Bu Kusno. Katanya kamu pernah sekolah perawat selama 1 tahun. Iya, Dan. Kak Raihan, Aida suka ngerawat orang-orang sakit. Kalau kamu nggak keberatan, kamu bisa membantu saya di sini. Nanti akan saya ajari. Sungguh, Kak. Insya Allah akan ada dana bantuan yang cukup besar. Kita harus bisa memajukan panti ini. Uang yang saya terima adalah amanah dan harus dimanfaatkan dengan baik. Kamu mau kan? Mau, Kak, mau. Alhamdulillah. Penyakit kusta itu disebabkan oleh kuman kusta, Mycobacterium leprae, yang biasanya menyerang saraf tepi, kulit, atau jaringan tubuh lainnya. Penyakit kusta Ibu Ani ini udah termasuk parah ya, Kak Raihan? Iya. Karena sudah ada kerusakan kulit infiltrasi, makula atau bercak, papula dan nodula. Saraf tepi Ibu Ani ini juga sudah terkena, sehingga Ibu Ani mengalami tuna rasa. Ibu Ani juga mengalami atrofi, pengecilan otot, dan juga kelumpuhan. Bu, sekarang Bu Ani sabar aja ya. Banyak-banyak tawakal. Insya Allah, Allah pasti bantu Ibu. Insya Allah, amin. Nola. Selamat siang, Non. Mana Rehan? Lagi beli obat-obatan, Non. Sudah lama kok. Silakan masuk, Non. Tunggu di dalam aja. Sebentar lagi juga Rehan datang. Saya tunggu di dalam. Amit-amit. Saya nggak mau masuk ke dalam tempat yang penuh kuman ini. Saya nggak mau ketularan kusta. Ya Allah, Non. Ya sudah, Non. Assalamualaikum, Kak. Siapa dia, Rehan? Nola, dia ini Aida yang bantu saya di panti ini. Kenapa kamu kesini? Kita kan gak ada hubungan apa-apa lagi. Enggak, Re. Enggak. Saya nggak mau putus dengan kamu. Oh, pasti karena wanita jalang ini ya? Heh, kamu pelet Rehan ya? Nola, kamu jangan ngomong yang enggak. Jangan sakitin dia. Bener, Mbak. Kita nggak ada hubungan apa-apa kok. Kamu memang punya hubungan khusus sama dia, Re. Kamu benar-benar keterlaluan. Kamu mau-maunya sama wanita miskin kayak dia. Nola, istighfar. Istighfar, Nola. Dengar ya, Re. Saya bersumpah. Kamu harus tetap menikah dengan saya. Dan kamu wanita jalang. Kamu jangan pernah bermimpi menikah dengan Rehan. Nola. Ingat itu. Dasar kampungan. Duh. Gak usah dipikirin ya, Aida.
Yuk kita ke dalam. Tante, Raihan itu benar-benar keterlaluan. Kenapa dia tuh menyalin cinta dengan anak menderita kusta? Jijik gak sih, Tante? Sayang, kamu tuh tahu berita ini dari mana? Nola itu menyuruh orang menyelidiki siapa Aida itu, Tante. Raihan itu udah mempermalukan kita, Tante. Raihan benar-benar keterlaluan. Harusnya dia tuh memilih wanita yang sederajat dengan dia, bukan si Aida itu. Keterlaluan itu anak. Tante pokoknya harus ngelakuin sesuatu. Tante harus lakuin sesuatu. Apa Tante mau punya menantu anak menderita kusta? Enggak kan, Tante? Apa Tante juga mau punya cucu-cucu yang membawa bibit penyakit kusta? Amit-amit lah. Itu tidak akan pernah terjadi dalam sejarah keluarga saya. Tidak akan pernah. Kamu nggak usah khawatir, sayang. Tante kepengen kamu jadi menantu Tante. Ya, kamu nggak usah khawatir. Pokoknya Tante akan yakinkan Raihan itu tetap memilih kamu. Sayang ya? Tante janji ya mau nolak. Iya, iya sayang. Iya, pasti sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar kamu. Keluar. Bang, abang siapa? Abang mau ngapain? Apa salah saya? Jangan banyak ngomong. Duduk. Cut. Astagfirullahaladzim. Abang mau bunuh saya. Jangan banyak bicara, Aida. Sekarang lu harus mati. Gue benci sama lu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mati, Jo. Kita buang ke rawa. Mampus lu aja. Gimana? Sudah mampus deh. Beres, men. Bagus, bagus. Mampus kamu, Aida. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Aida. Siapa sih tengah begini telepon? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan dokter belum tidur, Dan? Iya, Pak. Saya baru selesai sholat tahajud. Keadaan panti kita baik-baik aja kan, Pak? Entah kenapa saya kepikiran terus. Insya Allah baik-baik saja, Den. Sudah ada dokter tidur. Istirahat, dan dokter pasti capek. Biar Bapak saja yang jaga panti, Den. Iya, Pak. Makasih ya, Pak Samad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Den.
Ibu? Pak Selamat, kebetulan Pak. Lihat aja nggak Pak? Tadi saya lihat ke kamarnya kok, dia udah nggak ada. Biasanya kalau pagi, Non Aida tuh selalu ngajak jalan pasien. Tapi siapa yang diajak ya? Semua pasien masih ada di kamarnya. Astagfirullahaladzim. Pak, tolong Pak, bantu saya cari Aida. Ya Allah Pak, saya takut terjadi sesuatu sama dia. Ya, Bu. Pokoknya sampai kapanpun Mama nggak akan pernah setuju. Kalau perempuan itu tinggal di panti, apalagi dia bawa keluarganya. Dia pasti memang berniat untuk merongrong kamu, Rehan. Perempuan? Siapa sih maksud Mama? Ada banyak perempuan Ma yang tinggal di panti. Kamu nggak usah pura-pura, Rehan. Mama udah tahu semua soal Aida. Itu anak dari orang berpenyakit kusta, kan? Kok perempuan seperti itu sih yang kamu cintai? Ma pasti tahu Aida dari Nola kan? Ma, Aida itu wanita yang baik. Dia wanita yang sangat solehah dan juga santun. Dia wanita yang mengabdikan dirinya pada orang kecil, Ma. Terserah apa kata kamu tentang Aida. Cuma satu yang harus kamu ingat. Tidak akan ada perempuan lain yang bisa kamu nikahi, kecuali Nola. Masya Allah, Ma. Mama nggak masakan kehendak kan? Ma, demi Allah, Rehan gak mau durhaka sama Mama dengan menolak Nola. Tapi, Ma, Rehan kan punya hak untuk memilih wanita yang solehah untuk pendamping hidup Rehan. Apa? Jadi kamu tetap mau menikahi perempuan itu? Hah? Tidak. Mama gak akan pernah setuju. Hanya Tuhan yang tahu, Ma. Jodoh kan di tangan Allah. Tidak. Tidak. Kamu itu seorang dokter. Kamu gak pantas menikah dengan orang miskin dan terhina seperti itu. Itu berpenyakitan. Mama gak mau keturunan Mama nanti akan berpenyakitan seperti dia. Udah, Mama gak mau. Pokoknya kamu harus dengar Mama. Mama gak mau. Istighfar, Ma. Maafin Rehan ya, Ma. Den, Mbok. pokoknya Den. Makasih, Mbok. Iya, Den. Halo? Dan dokter, Non Aida nggak ada, Den. Dari subuh hingga sekarang nggak ada di kamarnya. Kemana dia ya, Den? Apa Non Aida sama Den dokter? Enggak, Pak Slamet. Aida nggak bersama saya. Kalau gitu kemana ya, Den ya? Den dokter bisa ke sini sekarang? Baik, saya ke sana sekarang. Mau kemana kamu, Raihan? Ma, dari tadi pagi Aida hilang, Ma. Saya mau ke panti sekarang, Ma. Hilang? Biarin aja. Paling dia minggat karena malu orang tuanya kena penyakit kusta, kan? Biarin dia mau mati, mau apa? Ngapain kamu pusingin? Masya Allah, Ma. Hati-hati Mama kalau bicara. Ma, Rehan takut terjadi apa-apa sama Aida. Assalamualaikum, Ma. Rehan! Ingat ya, tidak akan ada perempuan lain yang bisa kamu nikahi kecuali Nola. Nola, kita harus ketemu sekarang. Pak, Aida di mana, Pak? Alhamdulillah, Kak Rehan. Aduh, alhamdulillah. Dan Non Aida belum pulang. Kak Rehan, tolong bantu Ibu carikan Aida. Iya Kak Rehan, Kak Ida kemana ya? Sabar ya, Min. Kita akan cari Kak Aida sama-sama, ya. Non Aida pergi pakai mukena. Di kamarnya hanya ada sajadah. Sepertinya dia menghilang sesudah sholat tahajud. Tadi subuh Bapak lihat kamarnya sudah kosong, Den. Nah, Aida itu walaupun mau pergi ke warung pun selalu pamit pada Ibu. Dia tuh anak yang baik, tidak pernah mau menyusahkan Ibu. Bu, kita harus berserah pada Allah. Kita tunggu sampai malam. Kalau Aida juga belum kembali, kita harus lapor polisi. Sekarang sebaiknya kita berpencar dan mencari kemana aja. Sandalnya pun masih ada di kamar. Pasti dia pergi karena dia dipaksa orang. Ya udah, saya permisi dulu. Saya akan mencari Aida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabar ya, Min ya. Sabar yuk, Min. Semuanya kita serahkan pada Allah ya, Bu ya. Nola, kamu kemana kan, Aida? Tante kan udah bilang. Biar Tante lakukan dengan cara Tante. Tante, kesambar geledek deh, Nola tuh nggak ngerti. Nola belum punya rencana apa-apa kok. Bohong kamu. Orang panti semua bilang kalau Aida hilang. Tante ini mau nolong kamu. Tapi kemana dia sekarang?
Demi Tuhan deh Tante, Nola tuh nggak ngerti, Nola nggak tahu. Atau jangan-jangan Tante sendiri yang culik Aida. Tante kan benci banget sama dia. Jaga mulut kamu ya. Tante, kalau Tante yang udah bunuh Aida, Nola janji kok, Nola akan tutup mulut, Nola nggak akan ngomong siapa-siapa. Swear deh, saya tidak membunuh Aida. Loh. Tante jadi marah gitu sih? Sekarang siapa lagi yang nyulik Aida kalau bukan Tante? Kan selama ini Tante yang larang hubungan Reha dengan Aida. Jadi ngaku aja, Tante nggak usah nutup-nutupin. Ngajar kamu ya? Hah? Berani kamu sama Reha? Hentikan! Kalau ada masalah, bicarakan. Jangan seperti ini. Ngajar, Bang. Hentikan! Saya bilang hentikan! Pak, usir dia, Pak. Terus berbuat apa? Ibu, hentikan! Ma, kenapa Ma? Ada apa Ma? Apa yang terjadi Ma? Mamamu sama Nola sama-sama nggak bisa mengendalikan emosi. Ini hasilnya. Ma, kenapa sih Mama harus bertengkar sama Nola? Kamu tanya sendiri tuh sama orangnya, si Nola tuh. Aduh. Tanya aja sama mama kamu. Mama kamu yang duluan. Sudah. Sakit-sakit masih bisa-bisanya berantem. Ma, Nola, ini nggak ada hubungannya sama hilangnya Aida kan? Saya bersumpah, Re. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya nggak ikut-ikut. Kamu juga jangan nuduh Mama. Mama nggak tahu sama sekali, demi Tuhan juga. Jangan bohong, Ma. Kalau Mama bohong, Mama rela diazab seberat apapun. Mama emang nggak suka dia walaupun belum mengenalnya. Tapi Mama nggak melakukan apa-apa. Saya juga bersumpah, Re. Demi Tuhan, saya nggak ngerti apa-apa. Swear saya nggak ngerti apa-apa. Saya nggak ikut-ikut, Re. Ini Mama gimana sih? Aduh, pusing ini bukan diobatin. Apa? Panggil dokter, panggil dokter lah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, ini hari ketiga hilangnya Aida. Dan polisi belum juga menemukannya. Mari kita mengikhlaskan kepergiannya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Aida bila saat ini dia telah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Amin. Namun apabila Aida masih hidup, semoga Allah akan segera menuntun Aida agar kembali kepada kita. Amin. Ikhlas ya, Den, ikhlas. Serahkan semuanya kepada Allah. Allah itu Maha tahu. Insya Allah Pak Slamet. Ternyata saya sangat kehilangan Aida. Saya mencintai wanita soleha itu. Mari kita membaca doa bersama-sama. Robbana. Aida. Kehendak Allah juga yang terlaksana, Bu. Cepat bawa ke sini. Ayo Pak Dokter. Sabar, Bu, sabar. Aida anakku. Kenapa kamu nak? Kenapa kamu nak? Insya Allah Aida sembuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah ketemu
lukanya dibuka ya, Mbak ya. Iya, Dok. Coba tangannya. Aneh sekali. Sudah 10 hari lukanya tidak mengering. Berbau lagi. Dokter, saya akan bayar berapapun yang dokter minta. Asal luka saya sembuh. Saya mau sama dokter, saya udah nggak kuat lagi, dok. Saya udah nggak tahan. Saya tidak bisa menyembuhkan. Hanya Allah sebagai Maha Penyembuh. Saya hanya manusia yang sedang berusaha untuk berikhtiar. Dok, saya kesini itu bukan mau bertemu dengan Ustadz. Jadi saya nggak perlu ceramah dokter. Nggak perlu. Saya mau luka saya sembuh, dok. Tolong saya, dok. Saya udah nggak tahan. Tenang, Mbak. Sembuh dari sakit akan lebih mudah kalau ditunjang dengan psikis yang baik. Jadi Mbak harus optimis, yakin akan sembuh, dan selalu tawakal pada Allah. Pak Ustadz, saya mau dibawa kemana? Jangan, Hanafi. Saya harus minta maaf sama Pak Kusno dan Aida, Pak Ustadz. Lepasin. Hanafi, Masya Allah, pikiran kamu sedang tidak waras. Kamu masih dihantui oleh bayangan Pak Kusno dan Aida. Hanafi, mau pergi kemana kamu, Hanafi? Pak Kusno dan Aida, itu mereka, Pak Ustadz. Saya harus minta maaf sama mereka. Hanafi, sadar Hanafi, di sana tidak ada siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Hanafi. Pak Ustadz, saya harus minta maaf sama mereka. Hanafi, itu jurang Hanafi. Hanafi. La haula wala quwata illa billah. Aliyul azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Waktu yang begitu lama tidak terasa. Kita perhatikan bagaimana kesalehan demi kesalehan berpantari di tengah-tengah kehidupan. Sekalipun pada akhirnya semua beliau-beliau yang beramal saleh itu meninggal dunia dan dimakamkan dalam sebuah kuburan yang sama. Tetapi apa yang dapat kita petik dari situ? Kesemua mereka, beliau-beliau itu mengamalkan bahwa sayang menyayangi, cinta mencintai, iba mengibai, belas membelasi, kasih mengasihi, itu adalah wujud daripada akhlak orang-orang yang beragama. Beragama memang, saudara, tidak bisa pada dataran lidah. Beragama tidak boleh jadi pemanis bibir. Beragama tidak boleh jadi penghias muka semata-mata. Agama itu untuk diamalkan oleh setiap orang. Sang sutradara kita telah memberikan sebuah pelajaran berharga. Betapa pada akhirnya cinta kasih juga yang memperoleh kemenangan. Mari saudara, kita sebarkan cinta dan kasih sayang itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu telah membunuh aku dan bayi yang ada dalam kandunganku, Marni. Kamu telah membunuh aku dan anakku, Marni. Kita tidak bisa memaksakan kehendak pada Allah. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Aku tuh ya heran loh sama si Said itu. Ono apa tuh dengan Mas Said? Kamu tuh termasuk perempuan beruntung. Kawin 10 tahun sama kamu gak punya anak. Mereka bilang aku mandul, aku benci mereka, Mas. Siapa mereka, Mar? Semua orang dari kampung ini, Mas. Sabar, Lindo ya. Belum, Mar. Kamu sudah punya anak belum, Mar? Biar itu yuk rahasianya untuk bisa punya anak seperti ini. Marni, usahamu tidak akan berhasil sebelum kamu membunuh 2 wanita hamil.
Astagfirullahaladzim, Marni. Sadar, Marni, sadar. Ganggu orang aja. Marni! Sabar, Said. Tawakal. Semua yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin da'iqatul maut.